Jeda internasional, pelatih Bali United tak terima PT LIB ubah jadwal laga versus Madura United. Meskipun tidak ada pemain Bali United yang masuk skuad timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina, dua pemain asing mereka masih menjadi langganan di timnas masing-masing. Mereka adalah Elias Dolah dan Mohamed Rashid. Elias Dolah bersama timnas Thailand dan menghadapi timnas Tiongkok pada Kamis 16 November 2023 di Bangkok dan menghadapi Singapura pada 21 November mendatang di National Stadium. Lalu timnas Palestina akan menghadapi Lebanon di hari yang sama di Uni Emirat Arab dan timnas Australia pada 21 November di Kuwait. Pelatih Bali United Stefano Kugura pun membenarkannya. Betul, dua pemain ini akan menjalani agenda bersama timnas mereka menjalani dua pertandingan internasional. Dolah terakhir akan bermain di Singapura dan Rashid terakhir bermain di Kuwait. Jelas pelatih yang karib disapa Teko tersebut. Namun ia sedikit kesal. Bukan karena pemanggilan dua pemainnya ke timnas masing-masing, tetapi karena jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-20 menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan diubah oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Jadwal yang semula pada 24 November diubah menjadi 23 November. Teko pun meminta PT LIB untuk berlaku adil kepada seluruh klub peserta BRI Liga 1 musim ini. Rashid dan Elias Dolah kemungkinan besar akan kelelahan karena baru bermain bersama timnas masing-masing pada 21 November. Di samping itu butuh waktu yang tidak sedikit untuk kembali ke Indonesia. Belum lagi dengan Privat Marga yang mengalami cedera saat menghadapi Borneo FC. Praktis kekuatan Stardatu Tridatu akan tereduksi cukup besar saat menghadapi Laskar Sape Kerap. Jadwal lengkap Piala Asia 2023 di Qatar. Piala Asia 2023 digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Ada 24 tim yang akan bersaing untuk bisa menjadi yang terbaik di benua kuning. Ke-24 peserta dibagi menjadi 6 grup, yang artinya akan ada 4 tim di setiap grupnya. Juara dan runner-up grup akan lolos otomatis ke babak 16 besar. Sementara tim peringkat ketiga dari ke-6 grup akan berebut 4 slot tersisa untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Grup A diisi oleh Qatar, Lebanon, Cina, dan Tajikistan. Sementara di grup B ada Australia, India, Uzbekistan, dan Suriah. Sementara itu Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Iran dan Palestina akan bersaing di grup C. Timnas Indonesia akan berada di grup yang cukup berat yaitu grup D. Tim Garuda akan bersaing dengan dua tim kuat Asia, Jepang, dan Irak, serta tim kuat Asia Tenggara, Vietnam. Sementara di grup E ada Malaysia yang akan bersaing dengan Korea Selatan, Bahrain, dan Yordania. Kemudian di grup F ada Thailand yang akan bersaing dengan Kirgistan, Arab Saudi, dan Oman. Pertandingan fase grup Piala Asia 2023 berlangsung dari 12 hingga 25 Januari 2024. Sementara 16 besar digelar pada 28 hingga 31 Januari 2024. Kemudian semifinal digelar pada 6 dan 7 Februari 2024. Laga final digelar pada 10 Februari 2024. 3 klub paling agresif di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1. Keluar transfer window BRI Liga 1 2023-2024 mulai terlihat. Beberapa nama besar memilih pindah klub di paruh musim, salah satunya top skor Liga 1 Gustavo Almeida yang berganti kostum dari Arema FC ke Persija Jakarta. Kabarnya Persija menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan penyerang asal Brasil itu dengan status pinjaman. Namun jika melihat perkembangan transfer window, bukan Persija Jakarta yang jadi klub paling greget, tapi tim papan atas dan bawah yang aktif memperbaiki skuadnya. Bayangkara FC jadi yang paling serius dalam bursa transfer. Yang pertama, Bayangkara FC. Bisa dibilang Bayangkara FC sedang mengalami musim terburuk. Sejak jadi juara Liga 1 2017, mereka dikenal sebagai langganan papan atas. Namun tim berjuluk The Guardian ini seperti kehilangan bentuk permainannya, sehingga mereka ada di dasar klasemen. Demi lepas dari jeratan degradasi, mereka mendatangkan 5 pemain baru, 3 di antaranya merupakan pemain lokal yang masih dan pernah jadi bagian timnas Indonesia, yakni Witan Sulaiman, Iputu Gede Juni Antara, dan Arif Satria. Sedangkan 2 pemain lain mengisi slot asing, seperti Zulfahmi Arifin yang merupakan pemain timnas Singapura. Sedangkan 1 nama lagi adalah jebolan timnas Australia U23, Giorgio Blackwood. Melihat nama-nama pemain yang didatangkan, tim ini sangat serius untuk bangkit. 2. Persikabo 1973. Sepertinya Persikabo 1973 tak mau kalah dari rivalnya di papan bawah Bayangkara FC. Karena dalam transfer window, Laskar Pajajaran ini sudah mendatangkan 6 pemain. 5 diantaranya merupakan pemain asing, yakni Pedro Augusto, Caca Basilio, Kevin Alema, Junior Bakayoko, dan Niat Kaungkan. Satu-satunya pemain lokal yang direkrut adalah Fajar Ginting dari klub kasta kedua Deltras FC.
Persikabo berlomba dengan Bayangkara dan Arema agar tidak turun ke kasta kedua. Yang menarik, 5 pemain asing yang didatangkan belum pernah main di Liga 1. Biasanya keputusan ini berisiko dari sisi adaptasi sang pemain, tapi jika masalah itu teratasi, Persikabo bisa membuat gebrakan. Karena pemain asing yang baru muncul biasanya sulit diprediksi oleh lawan, sepertinya itu yang diinginkan sang pelatih. Hanya saja para pemain asing tersebut tidak punya pengalaman mentereng. 3. PSIS. Mahesa Jenar ini berhasil memenaskan persaingan papan atas. Mereka berada di urutan ketiga klasemen sementara. Tapi hal itu tak membuat PSIS cepat puas. Buktinya di transfer window mereka mendatangkan beberapa pemain. Yang paling mentereng tentu Evan Dimas Darmono dipinjam dari Arema FC. Gelandang 28 tahun itu merupakan pemain dengan nama besar di Indonesia. Meski musim ini namanya tenggelam bersama Arema, PSIS seperti ingin membangkitkannya lagi. Ini jadi tantangan tersendiri untuk membuktikan jika Evan belum habis. Selain itu, baik muda yang muncul bersama timnas Indonesia kelompok usia, Barnabas Sobor juga digaet.